فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, ikhtilaful ulama, perselisihan ulama tentang permasalahan hawalah. Apa itu nanti? Ajma'al ulama'u ala tibari ridhal muhil fil hawalah. Para ulama bersepakat untuk apa? Yaitu terpandangnya keridhaan al-muhil. Muhil itu adalah orang yang menyuruh, yang memindahkan hutang. Di dalam pemindahan hutang tadi, waqtalafu fi i'tibari ridha al-muhal wal muhali alaih. Mereka berselisih pendapat tentang apakah terpandang keridhaan muhal. Muhal adalah debt collector, itu yang disuruh untuk jangan minta duit ke saya tapi minta ke Pak Cik saya misalkan. Nah, ini debt collector istilahnya muhal, yang menuntut pembayaran lalu disuruh pergi ke yang lain. Wal muhali alaih, dan pihak yang diserahi perpindahan, yaitu Pak Cik istilahnya. Baik, orang kedua yang akan akan memikul hutang itu. Apakah perlu ridho dia? Walaupun harusnya tidak perlu ada khilaf kan? Gimana tahu-tahu kita tak paham, kita nggak ada, tak tahu kena mengena, tahu-tahu kita diminta bayar hutang ini, bayar hutang itu, padahal bukan kita yang hutang. Baik, harusnya tidak perlu ada khilaf, bahwasanya perlu keridhaan kita. Untuk tahu-tahu debt collector datang ke kita, ini si fulan yang di sana nyuruh saya ambil hutang dari Anda aja, ambil pembayaran dari Anda. Kita tak paham, kita sendiri makan susah, tahu-tahu disuruh bayar hutang misalkan, atau apa. Atau kita memang sedang punya duit banyak, tapi kita tidak bermaksud untuk membayarkan hutang siapa-siapa, kita perlu untuk bangun rumah atau apa. Tahu-tahu gimana ada debt collector datang, katanya ini suruhan dari orang yang hutang di sana. Nggak layak tanpa keridhaan orang yang diserahi beban. Tanpa keridhaan itu tidak layak, harus menunggu dia ridho dulu. Kalau enggak gitu, kalau pintu dibuka kita senang, kita tinggal hutang lalu orang itu aja yang bayar, enggak boleh, celaka orang lain. Tayyib, fadzahaba Abu Hanifah ila tibari ridhahuma. Abu Hanifah berpendapat terpandangnya keridhaan mereka berdua, keridhaan si debt collector dan si Pak Cik yang disuruh bayar hutang, disuruh memikul hutang. Li'annaha mu'awadhah, karena ini adalah akad mu'awadhah. Yaitu apa? Hutang piutang, ada memberi, ada juga ada juga menerima. Yustaratu laha ar-ridha min tarafain. Disyaratkan keridhaan dari kedua belah pihak. Fahuma tarf, maka mereka berdua adalah satu pihak. Wal muhil huwa tarful akhar. Yang muhil, yaitu yang memindahkan hutang, dia adalah pihak yang satu lagi. Baik. Wali kaunir ridha mu'tabaran indahum, dan dikarenakan keridhaan itu terpandang menurut mereka. Menurut apa? Zahirnya mazhab Abu Hanifah. Fa innahum la yarawnal hadis ala zahirih, karena pihak Abu Hanifah tidak memandang hadis itu sesuai dengan zahirnya. Cuma hadisnya memang belum dibahas. Ini baru apa? Kesimpulan-kesimpulan, baru masuk ke hadis. Fayufidul wujub, maka masalah ridha ini memberikan faedah kewajiban. Wa innama yarawna anna littiba mustahabun wa mandub. Mereka memandang bahwasanya mengikuti itu adalah mustahab dan mandub. Allah alam, mengikuti apa ini dohirnya? Yaitu apa? Yaitu debt collector mengikuti apa yang diarahkan oleh orang yang berhutang. Tidak sampai wajib, tapi apa? Mustahabnya ya ikuti aja. Orang berhutang mengatakan apa? Oh, Anda jangan minta pembayaran ke saya, tapi ke Pak Cik saya di sana. Mustahabnya debt collectornya pindah ke sana aja. Tidak sampai wajib menurut Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah mensyaratkan apa? Wajib ada ridho. Wa dzahaba al-Imam Ahmad wa atba'uhu wa Dzahiriyah wa Abu Thawr wa Ibnu Jarir ila annal amra lil wujub.
Baik. Sementara pendapat yang ini semua, ini yang lain tadi mengatakan perintah itu wajib. Maksudnya apa? Hadis yang nanti akan kita bahas yang Nabi mengatakan idza utbi'a ahadukum ala mali' falyatba. Apabila salah seorang dari kalian yaitu debt collector diikutkan kepada mali, diikutkan yaitu disuruh pindah meminta pembayaran ke mali kepada orang yang memang mampu membayar, maka hendaknya dia mengikuti itu. Debt collector suruh pindah ke sana aja. Maka ini wajib. Yaitu tidak mengharuskan adanya ridho dari debt collectornya. Dan memang ini yang betul. Karena apa? Yang penting bagi debt collector harusnya apa? Duit kembali, terserah apakah dari penghutang yang sebenar ataukah penjaminnya. Yang penting kan duit sampai ke saya. Maka tidak harus menunggu ridhonya dia. Kecuali kalau apa? Menyusahkan dia. Kita hutang di sini, kita membayar, kita meminjamkan duit di sini. Ketika tiba waktunya kita minta dia bayar. Oh, Anda itu aja lah. Saya punya Pak Cik sana. Pak Cik saya sekarang sedang di Kutub Utara. Pergi sana coba. Nah, itu susah kita. Iya, itu kosnya jadi berlipat-lipat. Kasihan macam itu, menyusahkan. Ya, nanti beku. Oh iya, makan ais tak perlu beli. Beli peti mati. Tayyib. Nah, inilah yang dimaksudkan yaitu apa? Wajib. Tayyib. Tentunya apa? Ketika tidak menyusahkan pergi terlalu jauh. Tayyib. Seperti biasa hadis walaupun umum tapi apa? Dia dibatasi dengan dalil-dalil yang lain. Kemudian beliau mengatakan ibqa'an lil hadisi ala zahirih, dalam rangka untuk mengekalkan hadis itu sesuai dengan zahirnya. Iya betul, debt collector wajib untuk pergi ke tempat yang diarahkan, tapi dibatasi dengan apa? Tanpa ada kesulitan, tanpa ada kesusahan dan sebagainya. Sesuatu yang wajar. Wa annahu yatahattamu ala man uhila bihaqqihi ala mali'in an yahtal. Dan wajib, yatahattam artinya wajib, bagi orang yang dipindahkan di dalam haknya itu kepada orang yang memang mampu membayar untuk dia berpindah. Baik. Saya tidak mampu bayar, yaitu apa? Orang ini tidak mampu bayar, tapi orang ini mengarahkan debt collector ke Pak Cik tadi, Pak Cik yang memang mampu bayar. Itu maka apa? Wajib untuk pindah ke sana. Jadi dari sisi keridhaan debt collector itu tidak wajib. Cuma masalahnya nanti apakah Pak Ciknya harus ridho, yaitu harus disyaratkan Pak Ciknya ridho atau tidak ridho. Tentu yang betul adalah apa? Tunggu keridhaan Pak Ciknya. Biar Paknya tidak pening. Ini saya tidak pernah beli apa-apa, tahu-tahu bilnya segunung. Kasihan Pak Ciknya itu. Walaupun mungkin apa mampu, duitnya banyak. Karena Pak Ciknya mungkin berbesanan dengan apa? Siapa itu George Soros atau siapa tak tahu. Tayyib. Fa in kanatil hawalatu ala ghairi mali. Adapun jika pemindahan beban hutang tadi kepada orang yang tidak mampu, jelas ini adalah nggak boleh. Namanya orang tidak mampu. Fa inda dhahiriyah anna hawalatun fasidah la tasih. Menurut dhahiriyah ini adalah pemindahan yang rusak, tidak sah. Ya karena Nabi menyuruh untuk apa? Kalaupun memindahkan beban hutang, pindah ke orang yang memang mampu membayar. Jangan ke orang yang sama dengan kita. Sama-sama apa? Pandai gali lubang tutup lubang aja, kasihan. Kemudian li'annaha lam tuwafiq mahillaha, karena pemindahan tadi tidak sesuai dengan tempatnya. Apa sih tujuan pemindahan beban hutang? Agar debt collectornya mampu menerima duit yang menjadi hak dia. Ya, kalau dipindah ke orang yang sama-sama tidak mampu, susah. Tayyib. Alladziir tadahu syari', yang diridhoi oleh pembuat syariat. Wa huwa al-mala'ah, yaitu apa? Kemampuan. Itu mala'ah, yaitu apa? Memang dia mampu bayar hutang. Orangnya punya duit yang cukup. Wa indal Hanabilah tasih, menurut Hanabilah sah saja walaupun dipindah ke orang yang sama-sama fakirnya, menurut Hanabilah. Li'annal haqqa lil muhal, karena haknya itu adalah milik si muhal yang dipindahkan, yaitu apa? Si debt collectornya itu dipindah ke sana kemari. Waqad radhiya bidzalik, dan dia telah ridho dengan itu. Tapi apa? Tentunya ini tidak sesuai dengan hadis. Dia ridho untuk membebani orang lain. Kasihan orang lain yang dia tidak ridho, sementara orang lain dia sendiri apa? Fakir misalkan atau apa. Kalaupun sedang punya duit, sedang dapat jackpot, sedang perlu untuk mengurus yang lain. Tahu-tahu harus bayar hutang orang lain. Kasihan.
Waqtalafu, mereka berselisih pendapat, hal yarji'ul muhalu alal muhil fi dzalik. Apakah orang yang muhal dipindahkan, yaitu si debt collectornya, boleh kembali ke orang pertama yang memindahkan fi dzalik, dalam situasi ternyata si pakciknya sendiri tidak punya duit? Tayyib, khilafatun wa tafasil. Ada perselisihan dan ada perincian. Yang betul apa? Zahir hadisnya sudah jelas. Hanya boleh dipindah ke orang yang mampu. Kalau orang yang tidak mampu, kasihan nanti si debt kolektornya. Saya pindah ke situ, ternyata yang situ tidak mampu. Saya kembali lagi ke orang pertama. Enggak. Bayarnya ke Anda minta ke yang sana aja. Saya sudah pindah ke sana, sanalah. Ya sana tak punya. Sana suruh kembali ke sini. Akhirnya debt kolektornya yang pindah-pindah letih sendiri. Kasihan, habis duit minyak dan seterusnya. Atau apa? Mungkin orang kedua tak mampu, pindah ke orang ketiga. Orang ketiga bilang, saya juga tidak mampu, coba pindah ke orang keempat. Akhirnya bingung dia, ini dari alif sampai apa Z. Wah, kasihan, pening. Tahu-tahu apa? Akhirnya letih sendiri si debt kolektornya. Ini kasihan. Baik, maka hadisnya jelas, memindahkannya adalah kepada orang yang mampu. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.